Saya memakai baju hitam saat ini pertanda turut bela sungkawa atas meninggalnya legenda Argentina Diego Armando Maradona dalam usia 60 tahun. Saya punya kesan tersendiri terhadap Diego Armando Maradona sebagai salah satu orang Indonesia yang menyaksikan secara langsung bagaimana Maradona bermain di 3 Piala Dunia, 86 di Meksiko, 90 di Italia, dan 94 di Amerika. Dan yang membuat saya terkesan sulit untuk dilupakan adalah gol melawan Inggris di Stadion Azteca pada 20 Juni atau 22 Juni 86 saat itu. Gol pertama luar biasa ya, dengan hand of God, tapi gol keduanya dia tampil fantastis melewati 5 pemain ya, Peter Beasley, Peter Reid, Steve Hodges, Terry Van Wyk, dan juga Terry Butcher sebelum menaklukkan Peter Shilton. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Oke. Sebuah kabar yang mengejutkan ketika saya mendengar bahwa Diego Armando Maradona telah meninggalkan kita semua kemarin malam. Bagi saya, Diego Armando Maradona adalah the greatest player of all time. Terbaik dari yang terbaik. Legend dari para legend. Dan ketika saya melihat permainan Diego Armando Maradona di atas lapangan hijau, yang ia berikan kontribusinya bukan hanya secara teknis dengan keterampilannya, tapi juga secara non-teknis. Setiap pemain di tim yang memang ia bela terlihat terinspirasi dengan kehadiran Diego Armando Maradona. Bahkan di beberapa pertandingan di mana ia sering mendapatkan pengawalan ketat atau juga sering difoul atau dilanggar, Diego akan selalu bangkit kembali dan melanjutkan permainannya. Di sanalah saya melihat bahwa Diego memiliki karakter dari seorang pejuang. Rest in peace, Diego Armando Maradona. Halo pemirsa Dewan Pundit Indonesia, Jebret Media TV. Saat ini gue sedang berada di luar Jakarta. Dan hari ini kita berbicara tentang legacy yang diberikan oleh Diego Armando Maradona. Kalau bicara tentang Maradona, gue tidak dalam generasi yang 86, karena waktu itu gue masih di bawah 5 tahun. Tapi gue tahu cerita tentang Hand of God dan kisahnya menggocek banyak pemain waktu itu. Tapi yang memang gue udah mengerti sepak bola dan mengena di gue adalah di tahun 90 dan 94. Betapa dia menjadi seorang legenda yang benar-benar didewakan oleh orang-orang Argentina. Sampai akhirnya dia juga hidupnya ups and down. Tetapi apapun itu, legacy yang ditinggalkan tentu menjadi warisan bagi semua pencinta sepak bola. Dia adalah salah seorang pesepak bola terbaik di seluruh dunia. Gue mau bahas sedikit tentang Diego Maradona. Gue beruntung bisa menikmati dia, nonton di TV jelas. Pada saat gue kecil main di Barcelona 2 tahun. Gue masih ingat pada saat dia berantem tawuran di lapangan lawan Bilbao. Dan juga setelah itu dia ke Napoli, membawa Napoli menjadi hanya 2 kali juara. Kalau dari trofi memang tidak sebanyak Ronaldo ataupun Messi. Tapi ini pemain yang sosok sangat kontroversial di lapangan dan di luar lapangan. Di zamannya Maradona tidak ada yang lawan, secara individu luar biasa. Banyak banyak dribbling, skillnya luar biasa, dan layak dinobatkan juga sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada di dunia ini. Selamat malam Jebret Tim, rest in peace legenda kita Maradona. Dan malam hari ini kita langsung berempat, ada duo Hanif Dedagri dan Hanif DBI, dan Bang Fuad malam hari ini langsung berempat ya. Nesala lagi tugas keluar kota. Oke. Dan spesial untuk hari ini kita akan tribute untuk Maradona, dan buat Jebret Tim silakan kalian memberikan komentar karena akan diberikan hadiah menarik. Pertanyaannya simpel aja. Jadi sejak kapan atau kapan kalian mengenal Maradona, dan hal apa yang paling berkesan dari Maradona? Kalau sebelah saya ini pasti sudah menikmati Maradona lah ketika mereka masih SD kali ya, atau SMP. Gimana, Bung Hanif? Ya, saya sempat menikmati, meskipun waktu itu siarannya masih hitam putih, tapi hitam putih. sangat
terkesan sampai sekarang. Dan menurut saya, tadi kalau kita melihat statistik dan semuanya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Tapi buat saya, dia lengkap. Dalam artian, dewa juga, tapi seseorang yang kontroversial iya, iblis juga iya. Lengkap. Nah ini yang tidak terjadi pada pebulu yang lain. Kenapa disebut dewa? Kalau kita melihat statistik, dengan tinggi badan 167, tapi bisa melesakkan total 259 gol, itu luar biasa. Nah, kalau kita melihat di sisi lain yang selama ini tidak begitu tercover, dia dianggap sebagai sosok yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di beberapa budayawan di Argentina menyebut apapun kesalahan Maradona pasti termaafkan. Dia dilihat dari sisi yang selalu mulia. Bahkan ada beberapa gereja yang disebut Maradonina gitu ya. Ya, jadi gereja Maradona, apapun yang dikatakan Maradona selalu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Bahkan anak-anaknya pun ada sebaiknya dinamakan Diego. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita lihat ini statistiknya ya. Yes. Jadi kalau saya pikir teman-teman juga sudah tahu statistik, tapi ada hal yang saya pikir menjadi salah satu bagaimana kita mengukur seorang Maradona. Ketika ada buku menuliskan biografi dia, saat itu juga dalam 3 bulan bestseller di Argentina. Artinya dia memang sekali lagi seorang dewa. Oke, di Napoli dulu juga banyak namanya yang baru lahir Diego. kasih nama Diego atau Iya. Maradona ya. Nih kalau Bang Fu sendiri dalam waktu yang sama menikmati Gua Maradona. 86 pertama nonton. Ah. TVRI berarti kan? Iyalah, mana ada TV yang lain. Gitu Legend itu 86, cuma bagi gua dia adalah orang yang bikin gue tidak suka sama timnas Argentina. Why? Karena gol tahan pada Tuhan itu. Hah? Gol tahan Tuhan itu. Iya, karena dia mengalahkan Inggris. Pada saat itu gue mulai suka Inggris, ada Lineker, Beardsley, Barnes segala macam. Jadi gue nggak suka banget sama ini orang, bener. Tapi di satu sisi gue mengagumi. Dalam arti gini loh, setiap dia main di Argentina, di Napoli terutama, he's a joy to watch. Lu nonton Messi, lu nonton Ronaldo, Cristiano Ronaldo, you name it gitu ya. Auranya beda. Setuju gua. Dia main bola itu kayak lu happy aja ngeliat dia dribble segala, even dia di tackle kayak tadi kata Bung Ropan segala macam gitu ya. Bahkan sesi pemanasannya dia aja yang sekarang lagi viral tuh waktu final Winners Cup lawan VfB Stuttgart. Iya. Itu Diulang semua. enak banget. Tapi yang nggak di highlight pada saat dia pemanasan 90. Mungkin lu nonton nih. Ya. Opening 90 Itali lawan Kamerun, dia melakukan hal yang hampir sama. Juggling, bahkan boleh lebih besar karena itu habis acara seremoni. Dilihatin aja tuh pemain Kamerun enggak, cuma memang mungkin pada saat itu dia kena karma ya. Habis-habisan dihajar, Argentina kalah. Tapi bagi gua Maradona adalah ya sepak bola itu sendiri. Walaupun gua nggak suka sama dia, cuma 2 pemain Argentina yang gua suka. Satu pemain Argentina yang gua paling suka cuma Redondo. Di luar itu nggak ada. Cuma yang Maradona itu benci tapi cinta. Even Messi gue nggak pernah suka Messi. Tapi Maradona itu tadi gue nggak suka sama dia, gue benci. Apalagi pada saat dia pindah di Napoli jadi rival Milan gitu ya. Yes. Juventus Yang lah, bisa. juga Inter. Iya. Klub Italia Karena kan Utara pada ya. saat dia pindah ke Naples itu kan disambut macam apa ya? Xavier, juru selamat. Karena sebelum tahun 86-87 apa 87-88 gue lupa ya, Napoli juara pertama kali Serie A. 86-87. Belum ada tim dari selatan yang juara. Iya. Selalu yang juara tim dari utara, Milan, Inter, Juve pada saat itu dengan Platini segala macam ya. Kemudian paling diganggu sedikit sama Italia Tengah tuh ibu kota, ada Lazio, ada Roma. Tapi di luar itu nggak ada. Segitu dia dipujanya gitu. Bahkan kayak kata Bung Hanif kan bahwa apapun yang dia bikin tuh walaupun itu salah dibenarkan. Selalu dimuliakan. Selalu Itu yang dibenarkan. jadi dewa. Lu nggak Ya, usah ada mundur kasus jauh-jauh. diampuni Lu nggak usah kalau mundur kasus jauh-jauh kesalahan. kasus dia doping, kasus let's say anak yang sempat dia nggak akui itu di Napoli gitu Yes, ya, yang akhirnya masih bermain. diakui gitu kan. Kasus 2018 deh yang lagi viral dia ngasih jari tengah. Lu cek deh ada nggak kontroversi berita itu? Banyak gitu bro. Ya. Iya. Nggak ada sama sekali. Padahal itu so blatant man. Maksudnya jelas obvious banget dia ngasih jari tengah ke bawah segala macam gitu. Tapi lu lihat aja nggak ada satupun yang nyolek gitu. He's a god. Termasuk kasus anak ya. Iya, anak kan kayak tadi gue bilang masih kan. dimaklumi Iya, dan dianggap walaupun akhirnya dia admit bahwa ya itu anak gua segala Betul. macam bla 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 gitu kan. Tapi ya itu tadi ya maksud gua dia dianggap sebagai Tuhan. Tapi ya Tuhan itu kan tidak beranak kasarnya gitu. Ya dia nggak akan ada keturunan yang jago main bola. Even anak laki-lakinya lu cek aja main di mana sekarang. Nggak ada. Walau sempat trial di Napoli tapi habis itu nggak ada Anak gitu. perempuannya aja jadi mertuanya dia kan. Menantunya, Mantan. mantannya Kun. Di luar itu nggak ada. Jadi emang Satu lagi kalau kita melihat di media Italia ya, salah satu yang sebenarnya video ini awalnya nggak sengaja, tapi sekali lagi langsung jadi viral. Bagaimana ketika itu setelah latihan ada 5 bola Iya. yang mau tendang Maradona, semuanya kena tiang. semua kena tiang. Dia
Jadi mungkin crossbar challenge nggak pertama semua itu dia loh. Bisa loh, benar. Crossbar challenge pertama menurut gue itu dia. Iya, mempelopori. Jadi menurut gue dia lebih besar dari sepak bola itu sendiri udah. Oke. Bro Lanif, lu udah lahir kan? Gue gak kebagian lah bos, dia nonton. Gue kids zaman now. Oke. Oh, Ya, selain Tuhan deh. kenangan gue soal dia itu kan lewat video-video di YouTube. Yang mungkin beberapa yang disebutkan sama Bang Fu sama Mas Hanif tadi. Tapi kenangan gue yang benar-benar teringat buat gue itu di Piala Dunia ketika dia jadi pelatih Argentina. Gitu kan. 2010. 2010. 2 tahun ya. 2 tahun doang. Iya. Dimana dia maksa naruh Messi kan lebih ke belakang dikit sebagai attacking midfielder gitu, dan itu kan akhirnya jadi kontraproduktif. Gua hanya bisa menilai Maradona sebagai seorang pelatih dalam hal ini karena gua nggak ngelihat langsung, gitu kan. Gua nggak ngelihat langsung. Jadi buat gua nggak fair kalau gua menilai dia sebagai seorang pemain. Meskipun gua melihat dari kepingan-kepingan di video di YouTube dan lain sebagainya gitu. Ya. Satu lagi, saya pernah lihat secara langsung Maradona ini, meskipun tidak aktif sebagai pemain ya, ketika dia di Jakarta. Jadi bagaimana gaung dia sebagai mega bintang, Tahun berapa itu Mas? lupa ya, 2000 sekian lah, 2010-an ini kan. Kan sempat lawan timnas Indonesia juga, U20 kecil lah, jauh banget itu. Itu 79. Iya. Jadi Ini 2000 ketika dia turun dari mobil, pengamanan yang dilakukan tuh mirip dengan pengaman presiden. Artinya inilah kelas dia tuh seperti itu. Dan bodyguard yang dibawa langsung dari sana. Begitu dia naik ke panggung, aura penonton yang rata-rata usianya di atas kita semua ya. Tapi terlihat mereka aja di Indonesia melihatnya seperti itu. Apalagi di negara lain. Kembali lagi dia adalah dewa. Balik lagi ke Piala Dunia 2010 sebenarnya kan hal yang menurut gue paling kontroversial itu adalah pada saat yang ngebawa Ariel Garcia kalau lu ingat. Ya, Garcia. Itu Ariel Garcia itu pemain out of nowhere, cuma menjelang Piala Dunia katanya dia mimpi, Maradona mimpi bahwa Argentina juara Piala Dunia di bawah asuhannya dia. Dia cuma ingat bukan si pemain Ariel Garcia ini aja, di bawah ini orang. Tapi nggak ada apa-apa juga sampai sekarang. Dan nggak ada yang track mau sampai gimana pun kan. Mas gue itu kan absurd banget gitu loh. Lo pelatih yang harusnya lebih taktikal, teknis segala macam, cuma karena mimpi lu bawa ini orang satu gitu loh ke Piala Dunia gitu. Ariel Garcia itu 2000 ya Piala Di luar 2010. lapangan lagi kalau kita melihat di Kuba ya nggak salah ya, bagaimana dia menembak wartawan dengan senapan angin, tapi setelah itu clear, nggak ada masalah lagi. Coba kalau kita bandingkan tokoh lain lah melakukan hal yang sama, pasti blow up-nya luar biasa. Kan? Tapi beruntunglah dia hidup di zaman yang lalu. Kalau dia hidup di zaman sekarang, repot. lu bayangin dia punya tato C di kanan. Fidel Castro. Nah, dia Raheem Sterling aja cuma tato senapan kayak apa tau dihajar sama netizen kan? Sama media, bener kan? Lu bayangin ini ada simbol Che Guevara gitu di sini. Abis ini orang Bilang mendukung ini kiri banget gitu. Untunglah dia hidup di masa lalu yang kita bisa menikmati dengan lebih senang ya Mas Adit ya. Iya kan? Dan satu kata terakhir buat kalian nih tentang Maradona, simpel aja. ya kalau dari gua pasti legasinya tetap hidup ya. Warisan yang dia tinggalkan terbukti Napoli sampai hari ini seperti apa dipandang orang gitu, dan Argentina juga gitu. Dan banyak orang yang pesepak bola yang terinspirasi Juga udah satu kata dari itu. panjang ya. Iya. Legasinya hidup. Legacy ya. Lo legacy kata Bung Valen sama Maradona is a football itself. football itself. Dia nggak akan pernah mati juga katanya Nggak. sih. Ronaldo juga bilang gitu. Dewa dan iblis. Dewa dan iblis. Iya. Ngeri ya. Tapi cuma satu pandit kita yang pernah melihat langsung sosok Diego Maradona bermain itu Bung Ropan. Respect sama dia, gila. Sampai dia pernah cerita. Gua nonton di TV 86 gini ya kan, set dia udah di Azteca men, gokil. Sampai apa ya, Italia itu apa ya? Itu kan di Napoli. Nah mainnya. itu sebenarnya gue bilang Blunder juga bukan blunder, salah lo. Jadi pada saat Piala Dunia 90 itu emang udah di-set kan jadwal jauh-jauh hari, Nah. bahwa semifinal dilangsungkan di Roma kalau nggak salah sama di Naples. Naples ya. Asumsinya lu kenapa jadinya Argentina main di drop. situ? Bukan. Argentina cuma peringkat 3 terbaik, Pak. Main pertama kalah sama Kamerun 1-0 kalau nggak salah, gue lupa. Main kedua cuma menang sama Soviet. Oke. Main ketiga seri sama Rumania kalau gue nggak salah. Jadi Argentina lolos dengan peringkat 3 terbaik. Kan pada saat dulu kan Piala Dunia cuma 24 tim. Oke. 24 tim, peringkat 3 terbaik dari 6 grup tuh ada yang diambil 6 kalau gue nggak salah ingat. 6 apa 4, gue lupa ya. Jadi itu yang bikin berantakan skenario Italia. Mereka tidak expect bahwa Argentina tuh jadi peringkat 3 gitu loh. Dan itu juga mereka banyak lolos karena kehebatan Sergio Goycochea sebenarnya. Maradona di 90 tidak seistimewa di 86. Per 8 final ketemu Brazil ditekan habis-habisan cuma karena satu umpan dia ke Caniggia. Oke. Kemudian menang penalti lawan Yugo. Akhirnya bukan Italia yang juara, itu bukan Iya, selesai. Maradona ya.